Selamat pagi. Kita lanjutkan materi kuliah menggambar teknik mesin. Kali ini kita akan membahas mengenai potongan atau irisan. Jadi bagaimana di pelajaran ini nanti kita akan membahas bagaimana menyajikan gambar potongan ya, atau irisan pada gambar kerja. Oke, sekarang kita lihat fungsi potongan. Jadi potongan ini adalah untuk menggambarkan bagian-bagian benda yang berongga. Di dalamnya diperlukan garis gores. Jadi untuk menggambarkan bagian-bagian benda yang berongga di dalamnya diperlukan garis gores yang menyatakan bagian-bagian benda yang tersembunyi. Akan tetapi jika hal ini dilakukan akan dihasilkan gambar yang rumit dan sulit dimengerti. Jadi biasanya kalau kita menggambar benda yang berongga, itu kan diwakilkan dengan garis gores ya. Misalkan ketebalan itu kan kita wakilkan dengan garis gores. Tapi apabila di dalam benda yang berongga tersebut terdapat komponen benda yang lain, tentunya ini akan menghasilkan gambar yang rumit. Makanya di sini diperlukan yang namanya itu teknik potongan. Jadi fungsi gambar potongan adalah untuk menggambar benda yang berongga dalam gambar teknik. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Jadi ini sebuah objek benda. Ini kan benda bentuknya berongga ya. Jadi di sini kita potong nih yang di warna merah ini, nanti bagian yang kita hilangkan. Ini setelah ibaratnya ini kita potong penuh ya, potongan penuh, dan nanti dihasilkan hasil potongannya seperti ini. Jadi yang merah ini, yang hasil potongan, ini nanti yang diarsir. Ini artinya bentuk potongannya seperti ini. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk 2 dimensi, ini bentuknya akan nanti hasilnya seperti ini. Ya, bentuk bendanya seperti ini. Jadi hasil potongannya nanti kita gambar dengan arsiran yang bentuk sudut 45 derajat. Nah, ini sedikit gambaran mengenai potongan. Berikutnya penyajian potongan. Pada umumnya bidang potong dibuat melalui sumbu dasar dan potongannya disebut potongan utama. Jika perlu, maka bidang potong dapat dibuat di luar sumbu dasar. Dalam hal ini potongannya harus diberi tanda dan arah penglihatannya dinyatakan dengan anak panah seperti yang dilihatkan pada gambar. Jadi ini potongan yang melewati sumbu dasar itu dikatakan disebut juga dengan potongan utama. Dan biasanya teknik dalam menggambar potongan itu diberi dengan tanda arah panah. Jadi dengan garis gores panjang, terus pada ujungnya dipertebal ya dan dikasih anak panah. Sekarang kita lihat bentuknya seperti ini, penyajian potongan. Jadi yang dipotong ini kita memperlihatkan bagian yang berongga sisi ininya. Jadi ini dipotong, nanti yang tertinggal adalah sisi bagian ini. Nanti ini yang kita gambar. Nah, jadi dinyatakan dengan ini ya, gores panjang. Ini biasanya dipertebal ya, ini dikasih simbol AA. Kenapa dikasih simbol AA? Biasanya dalam satu gambar teknik itu terdapat tidak hanya satu buah potongan ya, bisa 2 atau 3 potongan, makanya dikasih simbol AA. Biasanya hasil potongan itu diletakkan di samping gambar utama yang bagian yang dipotong. Jadi bentuk potongannya seperti ini, untuk 2 dimensinya ya, kalau kita lihat dari samping. Yang tersisa bagian ini bentuknya seperti ini. Jadi ini yang diarsir, ini berarti ini hasil potongan. Letak potongan dan garis potong. Jika letak bidang potong sudah tampak jelas pada gambar, tidak perlukan lagi penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau ini letak bidang potongnya sudah tampak jelas ya. Jika letak bidang potong tidak jelas atau beberapa bidang potong, maka bidang potongnya harus diterangkan dalam gambar. Pada gambar proyeksi, bidang potong dinyatakan oleh sebuah garis potong yang digambar dengan garis sumbu yang pada ujungnya dipertebal, dan pada tempat-tempat di mana garis potongnya berubah arah. Pada ujung garis potong diberi tanda dengan huruf tebal dan diberi anak panah yang menunjukkan arah penglihatan. Jadi anak panah ini nanti menunjukkan arah penglihatan ya. Jadi bagian mana yang dihilangkan, bagian mana yang kita gambar. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi dia menggunakan garis sumbu ya, garis panjang dengan garis pendek diantaranya yang pada ujungnya dipertebal.
Dan ini dikasih tanda panah, artinya tanda panah ini arah penglihatannya, arah penglihatan. Jadi kalau ini berarti yang dihilangkan ini sisi bawahnya, ini yang tinggal ada sisi atas ini, sisi bagian sininya. Jadi ada simbol AA seperti ini. Nah, jadi ini hasilnya nanti seperti ini. Ya, jadi kalau kita gambar bentuknya nanti seperti ini. Atau ini bisa juga ya seperti ini bidang, dan di sini dikasih simbol AA, nanti bentuknya seperti ini. Kalau ini kan maksudnya ini sudah jelas, artinya ini nggak perlu diperjelas lagi. Cara-cara membuat potongan. Jadi yang pertama adalah potongan dalam satu bidang. Jadi ini potongan dalam satu bidang, bentuknya seperti dibagi dua ya. Bendanya seperti bagi dua. Ini bendanya kita potong setengah bagiannya, maka tertinggal sisi bagian ini. Ini potong sisinya ini. Nah, ini bentuknya yang tertinggal ini dalam gambar dua dimensinya. Yang kedua adalah potongan oleh lebih dari satu bidang. Jadi misalkan ini namakan potongan meloncat ya. Jadi kalau tadi satu bidang saja, kalau ini dua bidang. Jadi potongannya seperti ini. Jadi nah ini menunjukkan potongan meloncat ya. Jadi anak panah di sini. Nah, ini perubahan arahnya juga dipertebal dan di sini. Jadi nanti yang hilang itu adalah bagian yang sininya hilang ya. Di sini hilang, maka nanti yang dipotong, jadi yang kelihatan itu bentuknya adalah nanti sisa bentuknya seperti ini ya. Di potongan AA bentuknya nanti seperti ini. Ini namakan potongan meloncat. Yang berikutnya adalah potongan oleh dua bidang berpotongan. Jadi dua bidang ya, dua bidang berpotongan. Jadi ini sini ya, bentuknya seperti ini. Nanti yang dihilangkan itu bagian sininya yang dihilangkan ya. Jadi bagian anak panah berarti yang bagian sebelah sini dihilangkan. Kita gambar bagian sininya. Jadi yang kelihatan itu bentuknya ini. Jadi ini hasil potongannya. Yang berikutnya adalah potongan pada bidang berdampingan. Jadi ini bidang yang berdampingan ya. Jadi ini jadi dipotong di bagian atas ininya, maka nanti kelihatan bentuknya seperti ini. Berikutnya adalah potongan setempat. Jadi ini potongan setempat ini sering digunakan orang ya. Jadi hanya untuk memperlihatkan sedikit bagian saja ya, atau bagian tertentu saja yang ingin kita lihatkan, maka ini digunakan teknik potongan setempat. Jadi ibarat dicoak seperti itu ya. Jadi misalkan ini bendanya seperti ini, nanti kita potong di sini, nanti kelihatan kan bentuknya nanti seperti ini. Jadi yang kelihatan bidang hasil potongannya ini yang diarsir seperti ini. Atau kita melihat ketebalan misalkan. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Berikutnya adalah cara-cara membuat potongan. Berikutnya adalah potongan penuh. Ini potongan penuh. Nanti ini dibagi dua ya, bagi dua di tengahnya, dibelah dua. Nanti ini yang gambar merah, ini yang diarsir, ini yang kita arsir. Ini potongan separuh. Jadi separuh itu ibaratnya seperempat ya, seperempat bagian yang kita potong. Potongan separuh ya. Nah, ini yang kelihatan ya bentuk dalam tiga dimensinya. Nah, jadi ini yang kelihatan benda ini, nanti yang kita gambar, yang kita arsir yang bagian sini. Jadi ini kalau kita putar kan cuma kelihatan seperempat bagian saja. Potongan yang diputar di tempat atau dipindahkan. Jadi benda-benda tertentu seperti ruji-ruji roda, tuas, pelek, subkomet atau kait dapat digambar dengan pandangan setempat. Nah, ini diperlihatkan ke gambar 8-10. Atau setelah potongan diputar, maka gambar tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain. Nah, ini yang maksudnya potongan yang diputar di tempat ya. Jadi ini sebenarnya dia melihatkan profil kail ini ya, profil kait ini dia memperlihatkan bentuk profilnya. Cuma kalau digambar sesuai dengan arahnya, tentunya ini akan posisinya tertidur ya. Jadi posisinya tertidur nggak kelihatan. Jadi untuk melihatkannya maka hasil potongannya diputar. Jadi diputar ke depan sehingga kelihatan profil bentuk dari kait ini seperti ini. Jadi kalau posisi aslinya sebenarnya ini kan posisinya tertidur ya, terlentang. Jadi ini ditegakkan supaya kelihatan bentuknya.
Sama juga dengan ini, kalau kayak tapal kuda seperti ini, posisi aslinya sebenarnya ini telentang juga. Cuma ini supaya kelihatan, maka ini dipindahkan, terus digambar seperti ini supaya kelihatan bentuknya. Susunan potongan-potongan berurutan. Jadi potongan berurutan dapat disusun seperti gambar di bawah. Hal ini diperlukan untuk memberikan ukuran atau alasan yang lain. Potongan garapan kuda semuanya terletak pada sumbu utama dan masing-masing terletak di bawah garis bidang potongnya. Nah, jadi ini untuk misalkan untuk poros bertingkat ya, ini kita ingin melihatkan untuk profil dari poros bertingkat, maka ini digambar susunan ya seperti ini. Jadi D dari yang paling ini D, ini C. Nah, ini untuk lebih memperjelas hasil potongannya. Ini sama ya, sama di yang atas, yang bawah ini sama. Bagian benda atau bidang yang tidak boleh dipotong. Bagian-bagian benda tersebut, baut, paku keling, pasak, poros, dan sebagainya tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Jadi tidak boleh dipotong dalam arah memanjang ya. Jadi misalkan poros itu boleh dipotong dalam arah tidak menyar, artinya dalam penampangnya itu boleh dipotong. Tapi dalam arah memanjang itu tidak biasa dipotong orang. Perlihatkan sebuah benda yang dipotong tetapi terdapat bagian benda lain. Benda itu sirip, poros, pasak, dan sebagainya yang tidak boleh dipotong. Nah, ini contoh misalkan ini poros, ini tidak dipotong orang ya. Misalnya ini kan udah kelihatan bentuknya ya, penatirus. Cuma ini ketebalannya dipotong, baut juga tidak dipotong orang ya. Sebenarnya seperti itu. Arsir. Untuk membedakan gambar potongan dari gambar pandangan dipergunakan arsir, yaitu garis tipis miring. Kemiringan garis arsir adalah 45 derajat terhadap garis sumbu atau terhadap garis gambar. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya itu hasil potongan itu biasanya kita arsir. Jadi arsirnya ini dengan kemiringan 45 derajat. Oke, terima kasih.